Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Voice of Pentecost kali ini akan mempelajari bahwa baptisan Roh Kudus itu sangat penting. Jika kita berbicara tentang identitas insan Pentakosta, maka pengajaran yang paling sentral adalah baptisan Roh Kudus. Ini merupakan hal yang menarik dan juga sangat penting untuk disimak. Karena baptisan Roh Kudus bukan saja sangat penting bagi pertumbuhan iman kita, tetapi juga sangat penting untuk menggenapi amanat agung Tuhan Yesus. Dalam pengakuan iman GBI, disebutkan bahwa baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus yang dimaksud adalah pengalaman dipenuhi oleh Roh Kudus setelah seseorang lahir baru atau menerima keselamatan seperti yang dialami oleh para murid-murid Yesus. Berbahasa roh adalah tanda awal seseorang dibaptis Roh Kudus. Ini adalah pemberian dari Bapa kepada setiap orang yang percaya yang mau dan membuka hatinya. Kenapa penting untuk orang percaya mengalami baptisan Roh Kudus? Karena ada dua manfaat utama yang dapat dirasakan, yaitu yang pertama, kita akan hidup semakin intim dengan Bapa dan menjadi kuat di dalam Dia. Bahasa roh adalah pemberian dari Bapa agar kita bisa lebih intim di dalam persekutuan dengannya. Di dalam Roma 8 ayat 26, Paulus berkata bahwa roh membantu di dalam kelemahan kita berdoa. Ketika kita berdoa dengan akal budi, mungkin ada hal-hal yang tidak terucap atau keluhan-keluhan yang tidak tersampaikan. Nah, berbahasa roh mengeluarkan keluhan-keluhan terdalam kepada Bapa secara langsung. Bukankah ini sebuah persekutuan yang indah? Berbahasa roh juga penting di dalam membangun kekuatan rohani kita. Di dalam 1 Korintus 14 ayat 4 dikatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Berbahasa roh itu seperti membangun kekuatan rohani dari dalam, membangun iman kita. Kalau iman kita kuat, rohani kita kokoh dari dalam, maka serangan dan tekanan apapun dari luar akan sanggup kita hadapi. Seperti Paulus yang mengalami banyak tekanan dan penderitaan di dalam melayani Tuhan. Dia pernah 5 kali disesah orang Yahudi, 3 kali didera, 1 kali dilempari batu. 3 kali mengalami kapal karam bahkan terkatung-katung di lautan. Bagaimana dia bisa kuat menghadapi itu semua? Saya percaya kehidupan yang intim dengan Roh Kudus memberikan kekuatan dari dalam untuk terus melayani. Manfaat berbahasa roh yang kedua, kita mendapatkan kuasa serta keberanian untuk menginjil dan menyelesaikan amanat agung. Dalam kitab Kisah Para Rasul, ada pola yang berulang-ulang terlihat. Orang yang dipenuhi Roh Kudus diberi keberanian untuk menginjil. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 8 tertulis, Petrus dalam kepenuhan Roh Kudus bersaksi dengan berani mengenai Yesus. Apa respon orang Saduki? Ayat 13 mencatat, sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes. Sesudah insiden di sidang itu, para murid berkumpul untuk berdoa. Dan Kisah Para Rasul 4 ayat 31 mencatat, mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Wow, para murid yang dipenuhi Roh Kudus bukan saja diberi kuasa untuk melakukan tanda dan mujizat, tetapi diberi keberanian untuk memberitakan firman Allah. Keberanian dari Roh Kuduslah yang kita perlukan untuk menyelesaikan amanat agung di era Pentakosta ketiga ini. Roh Kudus punya kuasa yang besar dalam hidup kita. Yesus sendiri memberi peringatan keras kepada mereka yang menghujat Roh Kudus di Matius 12 ayat 32. Kata menghujat di sini memiliki arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit, orang-orang ini digambarkan sebagai mereka yang tidak percaya kepada kuasa Roh Kudus sehingga di dalam hidupnya kerap merendahkan dengan kata-kata dan perbuatan. Arti luas dari menghujat adalah saat seseorang menolak karya Roh Kudus dalam hidupnya. Dia mungkin melihat tanda dan mujizat dilakukan, pemberitaan Injil diberikan, tetapi hatinya terus-menerus menolak suara Roh Kudus yang lembut. Sampai pada akhir hidupnya, dia menolak keselamatan dan tidak dapat diampuni lagi. Jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus, apalagi menghujatnya. Mungkin ada saudara yang bertanya, bagaimana caranya agar saya bisa dibaptis Roh Kudus dan mendapatkan karunia berbahasa roh? Caranya adalah dengan meminta kepada Bapa yang baik. Yesus berkata, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Sembari menantikan baptisan Roh Kudus, jangan pasif, tetapi teruslah berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dengan akal budi kita. Bapa pasti akan memberikan karunia Roh Kudus-Nya pada waktunya. Jadi, setelah mempelajari semua ini, pertanyaannya bukan haruskah kita dibaptis Roh Kudus, tetapi maukah kita dibaptis Roh Kudus?
Mari terus bangun roh kita, buka hati kita sehingga kita dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus akan menguatkan kita dan memberi kita keberanian untuk menyelesaikan amanat agung di era Pentakosta ketiga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita semua bersuka cita hari ini. Bersama saya Jonathan, berikut GBI Gunung Padang News Update minggu ini. Kasihnya besar, ku jadi pemenang, ku jadi pemenang. Kita bangsa terpilih. Persembahan dapat dimasukkan di kotak dekat pintu masuk setelah ibadah atau dapat diberikan melalui transfer ke rekening berikut. Hari Senin ada ibadah PWGP yang dilaksanakan pukul 6 sore di gereja. Mari para wanitanya Allah, jangan lupa untuk hadir dan berfellowship bersama dalam kegiatan ibadah tersebut. Hari Selasa ada pertemuan Gembala Kul dan pengurus gereja jam 6 sore di gereja. Hari Jumat ada menara doa yang dilaksanakan pukul 6:30 malam di gereja. Bagi jemaat dan pelayan Tuhan yang rindu bersepakat dalam doa, dapat mengikuti kegiatan menara doa tersebut. Hai kids, jangan lupa hari Minggu ada ibadah kids yang diadakan jam 8 pagi di lantai 2 gedung gereja. Bagi para orang tua, diharapkan untuk mengingatkan anaknya agar dapat hadir di ibadah kids. Info lebih lanjut dapat dilihat di grup kids. Gembala beserta staf pengembalaan mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Ruben Sunarto dari GBI Gombal Harjo Cilacap. Kami percaya pelayanan Bapak dapat menjadi berkat bagi kami. Tuhan Yesus memberkati. Dukung doa untuk Bapak Gembala yang minggu ini sedang pelayanan di Wanareja dan Majenang. Dibenarkan Islam
Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan dalam bidang apapun, dapat menghubungi kontak berikut atau dapat langsung ke kantor sekretariat gereja pada jam kerja. 1 Timotius 4 ayat 12 berkata, "Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu." Demikian GBI Gunung Padang News Update minggu ini. Bangkit dan jadilah pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, semuanya shalom. Sekali lagi semuanya shalom. Haleluya, kita berada di hari terakhir dalam rangkaian 10 hari, doa 10 hari pencurahan Roh Kudus. Saya percaya di hari ini akan ada banyak lawatan Tuhan ke pribadi lepas pribadi. Saya ajak Bapak Ibu untuk mempersiapkan hati dan hidupnya untuk mengikuti ibadah hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas Roh Kudus-Mu Tuhan melingkupi hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segalanya Tuhan. Anugerah-Mu sempurna atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mempersiapkan hati kami dan hidup kami untuk lawatan-Mu Tuhan. Dan Roh Kudus-Mu ada di tempat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Datang Roh Kudus, Kau kurindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau kurindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kita mulai lagu ini dari awal. Datang Roh Kudus, Kau kurindu, dengan minyak yang baru, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawa kami lebih lagi Tuhan, sekarang ya tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah Tuhan seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang kami rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku.
kuasa-Mu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, dengan minyak yang baru. Mengalir penuhi, mengalir pulihkan kami Tuhan. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang kami rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidup. Binaka sekarang mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidup, satu yang kami rindu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidup, satu yang kami rindu. Bineka sekarang rabayana ya syara. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidup, kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Bertepuk tangan siapa? Mari kita sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Oh, kuasa-Mu Tuhan mengubah hidup kami, pulihkan kami ya Yesus. Roh Kudus, urapi kami sekarang ini. Shinayana sekarang bayalarao, Shinayana bayalarao, sekarang bayalarao. Sekarang bayana ya sekarang, Shinaya sekarang bayalarao, sekarang bayalarao. Oh, sekarang bayalarao, Shinaya sekarang bayalarao. Oh, sekarang bayalarao, sekarang bayalarao, sekarang bayalarao, Shinaya sekarang bayalarao. Oh,
Yes. Yes. Come, Holy Spirit, fill this place. Come, Holy Spirit, fall in this place. I need it more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more. Come, Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more. Come, Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and come, Holy Spirit, fall in this place. I need you more. Lebih lagi Tuhan. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more. Come, Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. Saya ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Come, Holy Spirit, fall in this place. Saya mengingat Kau lebih lagi dan lebih lagi, Yesus. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more. Come, Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more. Come, Holy Spirit, come, Holy Spirit. I need more and more
Fill me again with the power of your spirit. Lord, I'm crying out for more and more. Come on, it's me. Fall in this place. Fill me again with the power of your spirit. Lord, I'm crying out for more and more. Lord, I'm crying out for more and more. Lord, I'm crying out for more and more. Oh, you beri tepuk tangan sorak-sorai pada Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi semuanya shalom. Sekali lagi semuanya shalom. Yang bersuka cita hari ini boleh lambaikan tangannya. Berikan senyuman termanis ke samping kanan, kiri, depan, belakang. Kita akan bersama Roh Kudus. Roh Kudus tercurah di tempat ini, amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat ini. Katakan hari ini harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan jiwa, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari kita bersorak bagi Dia. Nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umat. Amin. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat ini. Katakan hari ini adalah harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba, belenggu dosa tak dipatahkan. Kita bersorak lagi bagi Tuhan. Oh, minyak baru tercurah, mengurapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, mengurapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya.
Oh, nyata kuasanya. Yes, beri tepuk tangan sorak-sorai pada Tuhan Yesus. Mari umat-umat pemenang tepuk tangannya lebih dahsyat daripada ini. Dia Tuhanku yang hebat. Dialah yang hebat buat kita sama-sama. Amin. Mari kita nyatakan bahwa Dia Tuhan yang hebat. Semuanya katakan, Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran keagungan-Mu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kau yang hidup di dalamku, menjadikan kita lebih dari pemenang. Menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yesus, Tuhanku pemenang. Amin. Perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Tepuk tangan sorak-sorai pada Tuhan Yesus. Haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu untuk kembali. Tiba saatnya kita akan berdoa syafaat. Yang bertugas saya persilakan. Sungguh kami bersyukur Tuhan, hari ini Kau mencurahkan Roh Kudus buat kami. Setelah 9 hari yang lalu, kami menikmati malam-malam untuk kami belajar duduk diam di bawah kaki-Mu. Untuk kami belajar tentang firman-Mu Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami merayakan pesta rohani Tuhan. Kami merayakan Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami. Dan kami merayakan pencurahan Roh Kudus-Mu atas kami. Sukacita Allah, Roh penolong yang Tuhan kirimkan untuk kami, itu akan terus menopang kami Tuhan. Terima kasih Tuhan pagi hari ini. Biarlah roh sukacita kami ini, roh yang terus menyala-nyala ini, tidak hanya hari ini ada di dalam Pentakosta ini Tuhan. Tapi kami terus merasakan, terus ada sukacita dan semangat. Karena 9 hari yang lalu dan hari ini, hari yang ke-10 kami sudah dicas dengan semangat yang baru. Kami sudah dipikirkan untuk kami terus semangat di dalam mengiring Engkau. Khususnya generasi-generasi milenial yang Tuhan sudah persiapkan di tempat ini. Kami terus diperbarui semangat kami di dalam pengiringan akan Engkau. Terima kasih Tuhan, dan pagi hari ini Tuhan, kami bawa doa kami memberkati para pemimpin rohani kami. Kami memberkati Bapak Rubin Adi Abraham, Bapak Pendeta
Gideon Rusli, Bapak Pendeta Ruben Sunarto, Bapak Pendeta Kartomius Sarjono, dan juga Bapak Insinyur Nigo dan Ibu Mulyanti Suwarna Tuhan. Engkau sudah menempatkan beliau-beliau atas kami. Engkau sudah menempatkan Tuhan para pemimpin kami untuk ada di tengah-tengah kami. Mereka terus berdoa Tuhan untuk kekuatan iman kami. Mereka terus Tuhan Kau pakai dengan luar biasa untuk terus memberkati kami melalui doa-doa mereka dan juga pelayanan-pelayanan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, khususnya hari ini Tuhan. Kalau Tuhan sudah kirimkan hamba-Mu untuk ada di tengah-tengah-Mu yang sudah Tuhan kirim di tempat ini untuk menjadi jawaban atas doa kami, menjadi jawaban atas pergumulan kami, sehingga setiap kalimat yang keluar dari Bapak Ruben nanti Tuhan itu akan menjadi jawaban dan rema buat kami. Demikian juga Tuhan Bapak Gembala kami yang saat ini melayani di Majenang Tuhan, Kau juga akan memberkati dengan kuasa-Mu, dengan urapan-Mu yang luar biasa, sehingga akan menjadi berkat bagi jemaat di Majenang juga Tuhan. Terima kasih Bapak, dan saat pagi hari ini kami juga bersyukur Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami katakan shalom untuk Indonesia. Kami bersyukur Tuhan kalau masa pandemi sudah dicabut dari Indonesia, bahkan di seluruh dunia Tuhan. Walaupun masih ada beberapa kasus Tuhan, tapi kami imani bahwa Indonesia terus akan Tuhan sehatkan. Indonesia terus akan Tuhan pulihkan, sehingga tidak akan ada sakit penyakit yang akan menggerogoti, yang akan mengganggu kesehatan bangsa kami. Kami bersyukur Tuhan untuk Bapak Jokowi yang Tuhan sudah 2 periode Tuhan izinkan untuk menjadi pemimpin kami. Tuhan, kalau tinggal beberapa bulan lagi Bapak Jokowi akan tidak memimpin lagi bangsa ini, tapi terus Tuhan pakai dengan luar biasa inspirasinya dan semangatnya. Biarlah itu juga akan menjadi penyemangat untuk pemimpin yang baru nanti, dan tahun 2024 nanti Tuhan, kalau akan ada pemilihan wakil-wakil rakyat dan juga presiden, Tuhan yang akan pilihkan orang-orang yang tepat dari pemerintahan pusat sampai ke daerah. Semuanya Tuhan akan atur sehingga pemilihan nanti akan berjalan dengan baik. Kami tahu ada roh pemecah belah, roh yang tidak menginginkan ada kesatuan di bangsa ini. Tapi kami bersatu hati, kami anak-anak-Mu berdoa memberkati bangsa ini, sehingga nanti Tuhan pemilihan itu akan berjalan dengan baik, karena Tuhan yang sudah mempersiapkan dari sekarang. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan memberkati gembalaku dan pengurus gereja di tempat ini yang hari Selasa nanti akan berbicara, akan rapat. Tuhan, Kau taruhkan hikmat-Mu sehingga apa yang kami bicarakan nanti akan membuahkan hasil untuk kemajuan gereja kami. Karena itu Tuhan, melalui pengembalaan Bapak Ibu Gembala kami, Tuhan Kau juga akan campur tangan. Kami tahu Tuhan ada banyak hal-hal yang terjadi atas gereja ini Tuhan. Kalau Tuhan izinkan itu terjadi atas gereja kami tahu Tuhan sudah mempersiapkan 5 generasi jemaat di tempat ini akan menjadi jemaat-jemaat yang tangguh di dalam Engkau, yang terus berdiri tegak walaupun di tengah badai. Karena itu Tuhan, kami terus menyerahkan, biarlah Tuhan Bapak Ibu Gembala kami terus berikan hikmat dan pewahyuan-Mu untuk memimpin dan juga membimbing kami 5 generasi di tempat ini. Terima kasih Tuhan untuk pergumulan kami, perluasan gereja kami, terus mengangkat tangan kami, tanda kami menyerah bahwa Tuhan sediakan yang terbaik buat kami jemaat di tempat ini. Dan Tuhan, biarlah Engkau taruhkan roh-Mu Tuhan untuk kami terus dengan teguh, kami terus dengan tegap bahwa kami berdoa untuk pergumulan kami dengan setia. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Inilah yang kami punya Tuhan. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Kami tahu segala bayarannya. Ku tak membawa apapun juga saat ku
ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Semua lagi dari awal. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Haleluya. Saudara yang dikaruniai bahasa roh, berbahasa roh dengan kuat, berbahasa roh dengan kuat. Kuritiki mase, kuritiki mase, rada balabat, urada kabasa karala rada baya rada baya, hirini mase, orada kabala sekere de baya rada borana bo, rada bo sakata bara 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 bara, hirini masa karala bara 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 bara. Lepaskan suaramu, lepaskan suaramu. Kiri baba 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 baba. Urana baba 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 baba. Yes, yes, haleluya, 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 haleluya. Terus Tuhan karyamu lanjutkan. Roh Kudus terus jamah setiap hati. Roh Kudus terus lawat setiap jiwa kami. Disembuhkan, dipulihkan, dibangkitkan, hiburkan, sukacita. Dimerdekakan, dibebaskan, dibebaskan. Urana kabase, urana takabase. Haleluya.
kasih Roh Kudus terus mengurapi kami. Urapi kami. Terus pengurapan dari sorga turun atas kami. Seluruh umat-Mu diurapi oleh Engkau. Pribadi lepas pribadi diurapi Tuhan. Minyak yang baru dicurahkan Tuhan. Dan hamba-Mu ada dalam tangan dan kuasa Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Proteksi dengan kemuliaan Tuhan. Biarlah mulut, lidah, bibir Lia dipakai oleh Engkau untuk menyampaikan pesan dan isi hati-Mu buat kami umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari Bapa, mari Tuhan Yesus, mari Roh Kudus bekerja bersama-sama dengan hamba-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dan kami siap duduk diam di hadirat-Mu. Haleluya. Yang siap sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, sebelum duduk kasih salam kanan kiri, katakan hari ini adalah hari yang luar biasa. Haleluya. Silakan duduk. Shalom. Selamat merayakan hari Pentakosta. Amin. Hari ini adalah hari Pentakosta dan kita tahu peristiwa 2000, berarti belum ada 2000. Sudah. Yesus mati itu 33 tahun. Ini baru 2023. Berarti kurang 10 tahun. 1900. Berapa saudara? Hitung sendiri. Ya. Saudara, kurang lebih 2000 tahun yang lalu, para murid yang memiliki kerendahan hati, yang memiliki hati hamba, walaupun diperintahkan dengan sesuatu yang masih samar-samar, tetapi mereka taat untuk berkumpul di sebuah loteng, di sebuah tempat di Yerusalem. Nah, hari ini saudara kita mau belajar tentang hati hamba. Tadi pujian tadi berkata, Yesus jadi raja, Yesus dimuliakan, Yesus ditinggikan. Itu bukan karena Yesus gagah, bukan karena Yesus perkasa, bukan karena Yesus menjadi ketika itu dia menjadi seorang pahlawan perang, tetapi Yesus dimuliakan, Yesus ditinggikan karena dia memiliki hati hamba. Mari kita akan sama-sama baca. Filipi pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Kita akan baca sama-sama. Bisa naik, next. 2, 1. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri tetapi kepentingan orang lain juga. Ayat yang kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik
yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi Bapak Ibu Saudara, Yesus disembah, Yesus dimuliakan, Yesus ditinggikan. Setiap lidah mengaku, setiap lutut bertelut berkata Yesus adalah Tuhan. Itu karena dia memiliki hati hamba. Saudara mau dimuliakan? Saudara mau disanjung bukan dalam pengertian sebagai sesuatu yang menjadi kemegahan kita? Mari kita sama-sama belajar ciri-ciri hati hamba. Ada 3 poin paling sedikit dalam bacaan kita. Kita akan sama-sama belajar hari ini. Yang pertama adalah ciri-ciri orang yang memiliki hati hamba. Berkeinginan menyenangkan hati Tuhan, yang pertama. Yang kedua, berkeinginan menjadi seperti Yesus. Yang ketiga, hidupnya dipermuliakan oleh Tuhan. Karena 2 hal, setiap pribadi yang memiliki keinginan untuk menyenangkan hati Tuhan dan berkeinginan menjadi seperti Yesus, 2 hal ini terlampaui, 2 hal ini dialami dan dikerjakan oleh orang-orang itu, maka orang itu hidupnya akhirnya dipermuliakan oleh Tuhan. Amin. Contoh Tuhan Yesus yang sudah kita sama-sama baca tadi, Yesus akhirnya dipermuliakan oleh Tuhan. Bagian yang pertama kita akan belajar, berkeinginan menyenangkan hati Tuhan. Ayat 1 dan 2 di dalam bacaan tadi, bahwa Paulus merindukan dia memiliki sukacita itu menjadi penuh. Nah, sukacita yang diharapkan oleh Paulus bukan orang-orang yang di Filipi itu datang membawa sesuatu kepada Paulus. Sukacita yang diinginkan Paulus bukan orang-orang di Filipi datang membawa harta benda kepada dia. Sukacita yang diinginkan oleh Paulus, jemaat di Filipi bukan datang untuk mengangkat dia. Tetapi Paulus berkata, penuhkanlah sukacitaku dengan ini. Saudara, yang pertama adalah berkeinginan menyenangkan hati Tuhan. Yang pertama, mau untuk hidup unity. Kesatuan. Unity itu sesuatu yang sangat-sangat susah. Ketika kita merindukan sebuah unity, ketika kita merindukan sebuah kesatuan dalam kehidupan kita, akan ada banyak hal, gesekan dan pertentangan itu terjadi. Itu sebabnya dibutuhkan sikap hati hamba. Amin. Tolong Alkitab saya. Alkitab saya. Ya. Ya. Jadi kerinduan Paulus kepada jemaat yang di Filipi adalah dia ingin memperoleh sebuah sukacita yang berdasarkan berita tentang kondisi dan keadaan jemaat yang ada di Filipi. Sehingga dia berkata,
Penuhilah, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Mari Bapak Ibu Saudara, gereja ini akan bertumbuh dengan subur. Gereja ini akan berkembang dengan pesat. Gereja ini akan menjadi sebuah gereja yang kuat dan sehat ketika seluruh sidang jemaat unity. Bukan tempe keripik, saudara ya. Bukan tempe keripik unity, saudara. Unity itu bersatu. Bukan seragam, saudara. Amin. Bukan seragam. Indonesia dari berbagai pulau, suku, kaum, bangsa, maka disatukan yang disebut dengan Nusantara. Dan ketika disatukan menjadi sebuah negara yang kuat, yaitu negara Indonesia. Ketika kita mau berjuang untuk mencapai sebuah kesatuan, maka dibutuhkan dalam setiap pribadi kita adalah hati hamba. Amin. Hati hamba. Seperti apa hati hamba? Kita lihat. Tidak mementingkan kepentingan sendiri atau tidak menonjolkan diri, tetapi utamakan kepentingan saudara seiman. Unity bisa terjadi dan semuanya adalah untuk menyenangkan hati Tuhan, adalah satu pribadi yang tidak mementingkan kepentingan sendiri atau tidak menonjolkan diri. Saudara terjemahkan sendiri pengertian ini dalam kehidupan saudara. Ketika kita memiliki hati hamba, saya percaya ini akan terus meresap dalam kehidupan kita. Ini akan terus mengakar dalam kehidupan kita. Bahwa kehidupan kekristenan itu tidak mementingkan kepentingan sendiri ataupun menonjolkan diri. Tetapi utamakan kepentingan saudara-saudara seiman. Amin. Ketika kita mempunyai pola pikir yang seperti ini, kita punya hati yang seperti ini. Di tengah-tengah kita tidak ada perbedaan antara si A, si B, kaya dan miskin. Tidak akan terjadi sebuah perbedaan yang sangat menonjol. Kenapa? Karena satu dengan yang lain saling memperhatikan. Ya. Tidak ada yang menonjol, saudara. Tidak ada yang menonjol. Ada yang menonjol tapi tidak menonjolkan diri, Bapak Ibu. Tidak menonjolkan diri. Tidak berkata ini aku, tidak. Semuanya kita sama-sama di hadapan Tuhan. Dalam pelayanan kita, saudara, perlu yang namanya hati hamba. Amin. Dibutuhkan hati hamba. Saudara, hati hamba itu selalu ada dan selalu tetap rendah hati. Rendah hati, tidak sombong, tidak tinggi hati. Saya bersyukur kepada Tuhan, saudara, ada jemaat di tempat kami. Pernah saya ajak ke sini, ibadah di sini. Dia seorang pengusaha yang cukup sukses. Tapi dia punya komitmen, Om, pokoknya yang namanya bersihin gereja bagian saya. Ngepel, nyapu, kosek WC, bagian saya. Saudara, jemaat yang lain melihat hal yang dia lakukan, mereka merasa, aduh, mestinya saya nih. Sehingga puji Tuhan, saudara, hari ini tentang perawatan gereja dikerjakan bersama-sama. Kerendahan hati itu hanya dimiliki oleh orang yang memiliki hati hamba. Amin. Kemudian, berkeinginan menyenangkan hati Tuhan. Tidak sibuk hanya untuk memikirkan keperluan sendiri. Tapi
pikirkan juga keperluan orang lain. Tidak sibuk hanya untuk memikirkan keperluannya sendiri, tetapi pikirkan juga keperluan orang lain. Sama saja egois. Tidak egois, saudara. Misal kita mau bikin acara, mungkin pesta pernikahan dari keluarga kita. Saudara, persiapan segala sesuatu sudah dikerjakan semuanya, tinggal membagi undangan. Ketika undangan dibagi, ketemu dengan datang loh ya. Undangan dibagi, saudara, kita sudah berkata, datang loh ya, awas kalau nggak datang loh ya. Sudah seperti itu, resepsi berjalan. Setelah berjalan, wah dengan bangga, dengan senang hati. Semua undangan yang diundang itu datang semua. Wah, merasakan hebat, luar biasa. Nah, ketika giliran teman yang diundang itu bikin acara, undangan dibagikan. Datang loh ya, aduh maaf, aku nggak bisa datang hari itu. Aku ada ini bla 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 bla, berbagai macam alasan disebutkan untuk menghindari supaya tidak hadir dalam pesta itu. Saudara, orang yang memiliki hati hamba tidak akan berpikir seperti itu. Tetapi orang itu tidak sibuk hanya untuk memikirkan keperluan sendiri, tetapi pikirkan juga keperluan orang lain. Amin. Berkeinginan menyenangkan hati Tuhan. Yang ada satu kata-kata bijak daripada Mother Teresa ya. Berkata begini, aku bisa melakukan hal-hal yang Anda tidak bisa. Anda dapat melakukan hal-hal yang saya tidak bisa. Bersama-sama kita dapat melakukan hal yang besar. Saudara tahu, kenal namanya Mother Teresa? Seorang yang mendapat hadiah Nobel dunia ya, tentang perdamaian. Dia menulis dalam bukunya dan berkata, aku bisa melakukan hal-hal yang Anda tidak bisa. Anda dapat melakukan hal-hal yang saya tidak bisa. Tapi bersama-sama kita dapat melakukan hal yang besar. Ketika kita bisa unity dan kita berkeinginan untuk menyenangkan hati Tuhan. Mungkin saya tidak bisa melakukan yang Pak Endro lakukan. Pak Endro tidak bisa tidak bisa melakukan apa yang aku lakukan. Tetapi ketika kami bersama-sama akan dapat melakukan perkara yang besar. Amin. Unity dalam sebuah gereja penting. Unity dalam sebuah keluarga penting. Unity dalam persekutuan itu penting. Sebab apa? Kita pasti dapat melakukan perkara-perkara yang besar bersama-sama di dalam Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Yang kedua, berkeinginan menjadi seperti Kristus. Visi Gereja Betel Indonesia secara sinodal adalah menjadi seperti Kristus. Berkeinginan, ada sebuah usaha, ada sebuah kerinduan, ada sebuah kegerakan. Pokoknya aku mau menjadi seperti Kristus. Saudara, mungkin hal ini mungkin kita dipandang, kita didengar, aduh susah banget ya jadi seperti Yesus. Yesus kan Tuhan, Yesus kan Allah, tapi saudara, Yesus pernah menjadi manusia sama seperti saudara dan saya. Yesus pernah hidup dalam dunia ini, mengalami berbagai hal, mengalami tantangan-tantangan, mengalami sesuatu yang mungkin kita tidak bisa, tidak mampu mengalami apa yang Yesus alami. Tetapi satu hal, kalau Alkitab mengajar kepada kita, supaya kita menjadi seperti Kristus, itu harus ada sebuah keinginan dalam diri kita untuk kita menjadi seperti Yesus. Yang pertama, rela menanggalkan haknya sebagai Allah. Ayat yang ke
6. Walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Rela menanggalkan haknya sebagai Allah. Saudara, lagi-lagi saya mengutip dari Mother Teresa berkata begini, agar cinta menjadi nyata, harus berbayar, harus sakit, harus mengosongkan diri kita dahulu. Agar cinta menjadi nyata, harus berbayar, harus sakit, harus mengosongkan diri kita dahulu. Saudara, berkeinginan menjadi seperti Yesus, kalau tidak didasari dengan cinta, dengan kasih kepada Kristus, maka kita menjadi orang yang hanya berbicara di bibir dan di lidah saja. Tetapi ketika kita mengasihi Tuhan, mencintai Yesus, dan memiliki hati hamba, saya percaya saudara, ada sesuatu yang kita tanggalkan dalam kehidupan kita, ada sesuatu yang kita bayar dalam kehidupan kita, ada harga yang kita bayar untuk kita memberikan sebuah keinginan menjadi seperti Kristus. Cinta menjadi nyata harus berbayar. Ada yang lagi pacaran? Halo? Ada yang lagi pacaran? Ada ya? Ada ya? Kalau dulu Pak Indra pacarannya dulu kan asik ya Pak ya. Ya pokoknya apa saja kasihkan semua. Ya, kalau namanya cinta itu berbayar saudara. Jadi apa saja dikasih. Tapi setelah menjadi suami istri, ketika istrinya ngajak jalan-jalan ke mall, suami berkata, jangan ke mall. Di rumah saja gitu ya. Gitu ya. Ya Pak ya. Oh iya. Suami jawab iya katanya. Ya. Kenapa enggak mau diajak jalan-jalan ke mall? Jalan-jalan ke gunung saja. Jalan-jalan ke sawah saja, kalau lihat pemandangan yang hijau, yang segar gitu ya. Kenapa suami ngajak ke sana saudara? Karena cukup dengan kelapa muda saudara ya. Cukup dengan kelapa muda 1, 2, cukup menyegarkan gitu. Tapi coba kalau jalan-jalan ke mall. Begitu istrinya masuk ke mall, udah ya mah jalan duluan, aku tunggu di mobil saja. Ya, seringkali katanya cinta, katanya sayang, katanya mengasihi, ketika harus berbayar saudara, aku di mobil saja, kamu yang masuk saudara. Nah mari saudara, ketika kita berkeinginan menjadi seperti Kristus, dan kita memiliki hati hamba, rela menanggalkan hak kita. Amin. Amin. Apalagi kepada Yesus. Tuhan yang sudah menolong kita, memberkati kita, menebus dosa kita. Ada harga yang harus kita bayar kepada Dia. Bahkan dikatakan di sini harus berbayar, harus sakit. Kalau saudara kita sama-sama memberikan korban, persembahan, masih belum sakit saudara, masih belum sakit, berarti kita belum cinta mati-matian sama Tuhan. Yang benar Pak, kalau persembahan yang sakit itu seperti apa? Seperti janda itu loh. Seperti janda itu. Ketika pada saat ibadah, orang-orang Yahudi bawa persembahan, ada yang diangkat, kemudian dijatuhin, ketebuk. Gitu ya. Si janda datang, karena sudah janda mungkin balan sudah bongkok, dimasukin ke kotak dan bunyi. Gimana? Kelending, kelotak gitu ya.
Yesus ngomong apa? Persembahan yang terbesar adalah persembahan seorang janda. Kenapa saudara? Yang dia persembahkan adalah seluruh harta yang ia miliki. Sakit. Karena janda ini berpikir setelah memberikan persembahan aku tidak tahu apa yang harus aku makan. Uang aku sudah persembahkan semua kepada Tuhan. Sakit saudara. Ketika kita cinta mati-matian kepada Tuhan, ada sakit yang kita rasakan untuk mengasihi Tuhan, untuk berkeinginan menjadi seperti Yesus. Ada sakit yang kita rasakan. Ada perjuangan yang begitu rupa. Saudara, ada perjuangan yang begitu rupa sampai kita memenuhi sebuah target menjadi seperti Kristus. Amin. Kosongkan diri saudara. Dan jadilah memiliki hati hamba. Rela merendahkan dirinya mengambil kedudukan yang paling hina sebagai hamba untuk melayani kita. Yesus rela meninggalkan sorga, mengosongkan dirinya, turun ke dalam dunia bahkan menjadi seorang hamba. Ya, menjadi manusia yang paling hina hanya untuk melayani saudara dan saya. Ini Yesus. Makanya dia dimuliakan oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kalau saudara rindu untuk dimuliakan, miliki hati seperti hatinya Yesus. Rela menjadi manusia biasa. Menjadi manusia biasa. Itu sesuatu yang saya yakin saudara tidak mudah saudara. Ya, menjadi manusia biasa pokoknya tidak dihargai, tidak dihormati, mungkin tidak disapa, tidak diperhitungkan, tidak dihitung baik di lingkungan dimanapun saudara. Sikap hati seperti ini dibutuhkan dan itu ada hanya dimiliki oleh orang yang memiliki hati hamba. Rela merendahkan dirinya untuk taat kepada kehendak Bapa. Rela merendahkan dirinya untuk taat kepada kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa kepada Kristus? Apa keinginan Bapa terhadap Kristus? Saudara, rela menyerahkan tubuhnya mati disalibkan. Kehendak Bapa terhadap Kristus datang ke dalam dunia tidak untuk menjadi raja. Tidak untuk menjadi pangeran. Tidak untuk menjadi penguasa. Tahu saudara, tetapi kehendak Bapa ketika Yesus turun ke dalam dunia, meninggalkan singgasana sorga yang mulia dan menanggalkan haknya sebagai Allah hanya untuk mati di kayu salib. Hanya untuk menderita. Itulah cintanya kepada saudara dan saya. Dia sudah membayar harga yang begitu mahal untuk saudara dan saya. Dia sudah mencurahkan darahnya dan tubuhnya tercabik-cabik untuk saudara dan saya. Itu Yesus. Nah, kita sebagai anak-anaknya, mari kita akan berkeinginan menjadi seperti Kristus. Walaupun kita dihina, kita diejek, kita diolok, tetaplah percaya Yesus ada di pihak saudara dan saya. Kita mungkin menjadi orang yang tidak diperhitungkan. Kita mungkin tidak menjadi orang yang disanjung-sanjung. Kita mungkin tidak menjadi orang yang selalu dielu-elukan, orang hebat, orang luar biasa. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tidak perlu itu menjadi sebuah picuan buat kita untuk kita mundur dari hadapan Tuhan. Tetapi terima segala sesuatu karena Yesus terlebih dahulu sudah memberikan teladan
buat kita sekalian. Haleluya. Hati hamba kita miliki dalam kehidupan kita, agar supaya kita semakin diangkat oleh Tuhan. Diangkat oleh Tuhan. Diangkat oleh Tuhan. Tuhan. Dan yang ketiga, karena dua keinginan tadi terpenuhi dalam kehidupan kita, maka saya percaya yang ketiga, hidupnya dipermuliakan oleh Tuhan. Roma 8 ayat 30 berkata, dan orang yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Bapak Ibu sekalian, kita adalah orang-orang yang sudah ditentukan oleh Allah dari semula. Kenapa saya bilang dari semula, Bapak Ibu Saudara? Kalau saudara baca dalam kitab Efesus, pasal yang pertama, ayat yang ketiga kalau tidak salah, kita dipilih dari sejak dunia ini belum dijadikan, agar supaya kita tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Jadi sebelum dunia dijadikan, saudara dan saya sudah dipilih oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Dari sejak semula Allah sudah menentukan kita, memilih kita untuk ditentukan menjadi anak-anaknya. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Kebenaran yang kita miliki bukan karena kita ini orang hebat, tidak berbuat dosa dan lain sebagainya. Tetapi Tuhanlah yang membenarkan kita. Oleh kematian Kristus di kayu salib, membenarkan saudara dan saya, dan dia di hadapan Bapa berkata, itu orang yang sudah aku tebus dengan darahku. Dibenarkan di hadapan Allah, bukan karena kita berbuat baik, bukan karena kita ini benar, tetapi karena Kristus yang sudah membenarkan kita. Haleluya. Sehingga dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakan oleh Tuhan. Saya percaya kita rindu dimuliakan oleh Tuhan. Amin. Kita rindu dimuliakan oleh Bapa. Mari kita akan sama belajar. Allah mengangkat Yesus di tempat yang paling terhormat. Karena Yesus memiliki kerendahan hati. Karena Yesus memiliki hati hamba. Berhasil mengosongkan dirinya. Dia rela mati di kayu salib. Maka Yesus diangkat oleh Bapa di tempat yang paling terhormat. Kalau di dunia ini, tempat paling terhormat adalah duduk di tahta, dan orang-orang yang datang itu sujud dan menyembah di dunia. Ya, di dunia. Di sorga, Yesus ditempatkan di tempat yang paling terhormat. Dan dikatakan Allah meninggikan Yesus di atas segala penguasa yang lain. Saya catat ini dari terjemahan sederhana Indonesia. Jadi kalau saudara mau lihat ini, saudara buka Alkitab terjemahan Indonesia, terjemahan sederhana Indonesia. Saudara, Allah meninggikan Yesus di atas segala penguasa yang lain. Jadi Yesus itu di atas segala penguasa yang lain yang ada di jagat raya ini. Tidak ada kekuasaan yang tertinggi kecuali ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Allah melakukannya supaya setiap orang, baik yang ada di sorga, di bumi maupun di dalam Sheol. Sheol siapa Pak Hendro? Neraka. Ya. Jadi Allah melakukannya, Allah meninggikan Yesus, Allah menempatkan Yesus di tempat paling terhormat, supaya setiap orang baik yang ada di sorga, di bumi dan di dalam neraka, akan berlutut menyembah Yesus dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Saudara, Yesus dimuliakan luar biasa sedemikian rupa karena Yesus memiliki hati hamba. Amin. Saya pernah menjadi hamba. Saya pernah menjadi seorang hamba ketika hamba manusia, saudara ya.
Kalau sekarang saya jadi hamba Tuhan. Saya pernah menjadi seorang hamba manusia. Artinya saya pernah bekerja, mengabdi kepada Tuhan yang ada di bumi ini. Tuhan yang ada di dunia ini. Saudara, bagaimana saya menempatkan diri sebagai hamba? Misal kalau makan bersama-sama, tuan-tuannya makan di kursi yang bagus, saya misah, saudara. Saya duduk di tempat yang lain. Itu hamba di dunia. Apapun yang dikerjakan, apapun yang dibuatnya, walaupun rasanya sudah benar, masih aja dimarahin. Ada yang pernah mengalami seperti itu? Ketika dimarahin rasanya bagaimana? Bisa berkata haleluya puji Tuhan? Atau berkata kapan nanti? Ya, seperti itu. Saudara, hati hamba itu ketika dimarahin, sudah mengerjakan pekerjaan yang baik rasanya, masih saja dimarahin. Saudara, kalau kita punya hati hamba, kita harus punya kerendahan hati dan kita harus berkata, puji Tuhan, haleluya. Amin. Amin. Saudara, apa wajahnya langsung berubah? Tidak, tetap tersenyum. Karena salah satu kedamaian itu terjadi adalah senyum. Ketika saudara bisa memberikan senyum kepada pasangan hidupmu, maka damailah rumah tanggamu. Ketika saudara bisa memberikan senyum kepada anak-anakmu, damailah keluargamu. Amin. Coba kalau pendeta hamba Tuhan, gimana jemaatnya nanti ya? Pokoknya enak tidak enak, kasih senyum kanan kiri. Ayo, kasih senyum kanan kiri. Haleluya. Hidup dan matinya dipermuliakan Bapa. Nah saudara, mari milikilah hati hamba, sebab itulah yang Tuhan punya. Milikilah hati hamba, sebab itulah yang Tuhan punya. Amin. Yang dimiliki Tuhan, yang dimiliki Yesus adalah hati hamba. Ketika kita memiliki hati hamba, maka kita memiliki Yesus dalam hidup kita. Supaya Tuhan pakai hidup kita. Amin. Untuk firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Kita berdiri sama-sama, yang belum senyum, kasih senyum kanan kiri. Yang belum senyum, ayo kita berdiri. Udah kasih senyum belum? Kasih senyum kanan kiri, katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Yang di belakang yang saya tidak lihat, kasih maskernya. Nah, lalu pakai maskernya nggak lihat senyum mah. Coba senyumnya mana senyumnya? Nanti dipakai lagi setelah senyum gitu ya. Haleluya. Amin. Saudara siap terima pengurapan? Haleluya. Haleluya. Makasih Tuhan. Yesus kiralah masyarakat. Hati hamba ada di tempat ini Tuhan. Hati hamba ada di tempat ini. Dan setiap pribadi Tuhan sudah mencurahkan hati hamba sehingga mereka layak untuk menerima pengurapan-Mu Tuhan. Mereka layak untuk diurapi Tuhan, agar supaya setiap pribadi memiliki hati hamba, dan hati hamba itu akan dibawa kemana mereka pergi. Dan ketika mereka memiliki hati hamba, maka mereka menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan. Dan Engkau akan memakai mereka dengan urapan. Engkau akan memakai mereka dengan urapan yang hebat, dengan urapan yang luar biasa, sehingga amanat agung akan diselesaikan oleh kami semua. Amanat agung akan diselesaikan oleh setiap kami. Haleluya.
Haleluya Tuhan Yesus. Urapan baru terjadi di tempat ini. Allah hancurkan setiap belenggu dosa. Sorak kemenangan terjangar di tempat ini. Di sini ada urapan baru, urapan baru terjadi di tempat ini. Allah hancurkan setiap belenggu dosa. Sorak kemenangan terdengar di tempat ini. Di sini ada urapan baru. Saudara, hati hamba adalah hati yang dicari oleh Allah Bapa. Pengurapan akan penuh turun kepada setiap pribadi yang memiliki hati hamba. Air mengalir ke tempat yang rendah. Dan ketika engkau memiliki kerendahan hati, maka urapan yang penuh akan turun dalam hidupmu. Mari bergantian. Saudara yang rindu diurapi Tuhan, silakan maju ke depan dengan berdoa dan mohon kepada Tuhan agar pengurapan Tuhan benar-benar turun. Kuasa dari tempat maha tinggi turun atas saudara. Urapan kuasa Roh Kudus akan turun dalam kehidupan saudara. Dan Roh Kudus akan bekerja dalam kehidupan saudara. Roh Kudus akan berkarya, bermaksimal dalam kehidupan saudara. Shikarana bala 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 bala. Urapan baru terjadi di tempat ini. Allah hancurkan setiap belenggu dosa. Sorak kemenangan terdengar di tempat ini. Di sini ada urapan baru. Urapan terjadi di tempat ini. Allah hancurkan setiap belenggu dosa. Sorak kemenangan terdengar di tempat ini. Di sini ada urapan baru. Urapan Allah terjadi di tempat ini. Allah hancurkan setiap belenggu dosa. Sorak kemenangan terdengar di tempat ini. Di sini ada
urapan Allah terjadi di tempat ini. Allah hancurkan setiap belenggu dosa. Suara kemenangan terdengar di tempat ini. Di sini ada urapan baru. Urapan Allah terjadi di tempat ini. Allah hancurkan setiap belenggu dosa. Suara kemenangan terdengar di tempat ini. Di sini ada urapan baru. Urapan Allah terjadi di tempat ini. Allah hancurkan setiap belenggu dosa. Suara kemenangan terdengar di tempat ini. Di sini ada urapan baru. Urapan Allah terjadi di tempat ini. Allah hancurkan setiap belenggu dosa. Suara kemenangan terdengar di tempat ini. Di sini ada urapan baru. Urapan Allah terjadi di tempat ini. Allah hancurkan setiap belenggu dosa. Suara kemenangan terdengar di tempat ini. Di sini ada urapan baru. Para pendoa, para pendoa maju ke depan. Sekarang bala 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 bala. Sekarang nabayara lana nabay sekarang nabayara. Yesus 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 Yesus. Engkau dipercaya oleh Tuhan untuk menjaga kawanan domba. Jadilah pensafaat di hadapan Tuhan. Sekarang sekarang nabayara. Urapan Allah terjadi di tempat ini. Angkat hati, angkat tangan di hadapan Tuhan. Sekarang balabaya, sekarang namanya. Dosa, suara kemenangan terdengar di tempat ini. Di sini ada urapan
terjadi di tempat ini. Allah hancurkan setiap belenggu dosa. Sorak kemenangan terdengar di tempat ini. Di sini ada urapan baru. Urapan Allah terjadi di tempat ini. Allah hancurkan setiap belenggu dosa. Sorak kemenangan terdengar di tempat ini. Di sini ada urapan baru terjadi di tempat ini. Allah hancurkan setiap belenggu dosa. Sorak kemenangan terdengar di tempat ini. Di sini ada urapan baru. Di sini ada urapan baru. Di sini ada urapan baru. Sharana malabaya shikarana maya. Ora nama shikarama. Hamba percaya Tuhan memberkati semua yang hadir malam siang hari ini. Tuhan memberkati setiap usaha dan pekerjaan anak-anak. Amin. Oleh pengurapan-Mu, Tuhan akan mempercayakan lebih lagi kepada setiap mereka. Yes. Usaha pekerjaan mereka akan semakin berkembang. Rumah tangga mereka diberikan karunia damai sejahtera. Amin. 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 Keluarga mereka diberkati dengan limpah sesuai dengan kasih karunia. Dan pelayanan mereka semakin dipakai Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Pengurapan Tuhan turun atas setiap mereka. Memampukan mereka untuk melakukan dan menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Sehingga setiap kebenaran Injil diberitakan kepada setiap makhluk, kepada setiap orang sampai ke ujung bumi. Terima kasih Tuhan. Akhirnya kami semua akan berpisah meninggalkan tempat ini. Kembali ke tempat masing-masing. Kami percaya Tuhan menyertai. Tuhan melindungi. Tuhan menjaga setiap kendaraan yang mereka pakai. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Jauhkan dari segala malapetaka. Dan Tuhan menyertai mereka. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Terimalah segala berkat yang berlimpah dari Allah Bapa. Dalam kasih karunia yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dan indah di dalam Roh Kudus. Turun dalam kehidupan saudara. Pagi hari ini sampai Maranatha. Kristus datang kali yang kedua menyebut awan bermain. Bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang menerima berkat dengan sukacita. Sama-sama kita katakan.